Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 perancangan proyek agroindustri akan mempresentasikan terkait dengan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai kajian kelayakan industri masker bubuk dari daun sirih, paper betel, dan lidah buaya aloe vera sebagai bahan baku pembuatan masker bubuk dengan metode spray drying. Nah, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok Agripa Surbakti, Anastasia Surbakti, Katilia Siboro, Wanda Sitomorang, dan saya sendiri Yulia Fristi Bruginting. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan analisis finansial dan pendirian industri pada PT Biomax Company. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk analisis finansial yang pertama itu ada harga bahan baku. Yang pertama ada daun sirih dengan kebutuhan sebesar 300 kg dengan harga per kilogramnya itu Rp50.000 sehingga total yang dibutuhkan itu sebesar 15 juta rupiah. Untuk yang kedua itu ada lidah buaya dengan kebutuhan sebesar 700 kg dengan harga per kilogramnya itu 15.000 sehingga total biaya yang dibutuhkan itu sebesar Rp10.500.000. Di sini juga ada bahan pendukung yaitu kaolin dengan kebutuhan sebesar 159,085 kg dengan harga per kilogramnya 6.000 dan total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp954.510 sehingga total biaya yang dibutuhkan untuk harga bahan baku itu sebesar Rp26.454.510. Yang kedua ada biaya bangunan dan fasilitas pabrik berupa tanah dan bangunan dengan total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp1.773.200.000. Yang ketiga ada biaya pembelian mesin dan alat, yaitu mesin yang dibutuhkan dapat dilihat pada slide dengan total biaya yang dibutuhkan dalam pembelian mesin dan alat ini sebesar Rp753.483.000. Yang selanjutnya ada total biaya investasi berupa biaya penyusutan dari mesin dan peralatan. Pada slide dapat dilihat umur ekonomi dari mesin dan peralatan yang dibutuhkan. Ada juga nilai residu dengan total biaya residu yang dibutuhkan itu sebesar Rp75.348.300 dan biaya penyusutan yang dibutuhkan itu sebesar Rp67.587.784. Yang terakhir ada biaya operasional, yaitu berupa listrik dan air, BBM, internet, biaya pemasaran, dan gaji karyawan. Dengan total biaya yang dibutuhkan dalam biaya operasional ini sebesar Rp1.417.800.000. Selanjutnya kita lihat nilai aliran arus kasnya. Jadi di sini kami akan menghitung dari tahun pertama sampai tahun ke-20, kita bisa melihat total kas masuk dan total kas keluar. Untuk total kas akhir tahunnya dapat dilihat pada slide. Kemudian nilai analisis sensitivitas. Untuk nilai net present value atau NPV-nya itu sebesar 6.957.953.188 rupiah. Kemudian untuk internal rate of return atau IRR-nya itu sebesar 59,59%. Kemudian untuk net perbisinya itu ada 1,3. Kemudian untuk payback periodnya itu ada 1,5 tahun. Kemudian untuk nilai HPP-nya itu sebesar 10.118. Kemudian untuk nilai BEP rupiahnya itu sebesar Rp864.621.951. Kemudian ada BEP unitnya itu sebesar 65.729. Next. Oke, selanjutnya adalah pendirian industri. Next. Yang pertama adalah tahapan perancangan, di mana pada tahapan perancangan ini kita akan menjelaskan bagian pertama yaitu mengenai lokasi pabrik, di mana lokasi pabrik yang akan didirikan oleh PT Biomax Company berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Purwosri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pemilihan tempat produksi ini dipengaruhi dari ketersediaan bahan baku yang luas dan jarak antara tempat bahan baku dan lokasi pabrik yang cukup dekat. Selanjutnya adalah tata letak pabrik, di mana tata letak pabrik yang direncanakan pada industri pembuatan
Bubuk tersebut adalah produk layer di mana bahan baku yang digunakan pabrik untuk memproduksi satu macam produk ataupun kelompok produk dalam jumlah yang besar dan waktu produksi yang lama. Next. Yang ketiga itu ada tata letak fasilitas. Berikut ini merupakan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pemilihan tata letak berdasarkan aliran produksinya. Yang pertama itu terdapat satu atau beberapa produk yang diproduksi. Yang kedua itu produksi massal atau jumlah besar dengan jangka waktu yang lama. Yang ketiga itu satu kegiatan operasinya itu hanya menggunakan satu mesin. Yang keempat, pemindahan bahan dilakukan secara mekanis, biasanya menggunakan konveyor. Yang kelima itu ada mesin yang kita gunakan itu tidak membutuhkan skill dan operator. Nah, sedangkan untuk keuntungan yang diperoleh dari pengaturan tata letak berdasarkan aliran produksi ini, yang pertama, pemindahan material tidak mengalami kendala karena jarak yang berdekatan. Yang kedua, waktu produksinya relatif lebih cepat. Yang ketiga, departemen yang ada membutuhkan area yang minimal. Yang keempat itu proses produksinya dikendalikan dengan mudah. Sedangkan untuk kekurangan dari tata letak berdasarkan aliran produksi ini, yang pertama itu kerusakan salah satu mesin itu dapat menyebabkan berhentinya kegiatan produksi. Yang kedua, tidak memproduksi produk yang berbeda. Yang ketiga, stasiun kerjanya itu lambat akan menjadi hambatan. Dan yang keempat itu investasi besar dalam pengadaan mesin. Selanjutnya ada tahapan konstruksi. Nah, untuk tahapan konstruksi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kegiatan perencanaan dan pengendaliannya, yaitu yang pertama jadwal dan waktu pelaksanaan, kedua tenaga kerja, ketiga organisasi di lapangan, keempat perencanaan dan pengendalian peralatan dan material, kelima pengendalian dan perencanaan proyek. Kemudian ada yang perlu diperhatikan juga kegiatan koordinasi. Yang pertama dilakukan koordinasi untuk semua kegiatan pembangunan sementara maupun bangunan permanen dan fasilitas yang terpasang. Yang kedua dilakukan koordinasi kepada subkontraktor. Selanjutnya di sini ada tahap startup, yang dimana tahap startup ini merupakan cara mengimplementasikan sesuatu yang telah direncanakan dan diproyeksikan dalam rencana bisnis yang akan dituangkan dan direalisasikan. Tahap startup bertujuan untuk dapat menjamin supaya bangunan yang sudah sesuai dengan dokumen, kontrak, dan juga segala fasilitas kerja yang sebagaimana mestinya. Pada tahapan ini, kegiatan yang harus dilakukan yaitu yang pertama mempersiapkan data pelaksanaan, yang kedua meneliti bangunan secara cermat, teliti, dan melakukan perbaikan pada kerusakan-kerusakan yang ada pada bangunan. Yang ketiga melakukan persiapan petunjuk operasional dan juga pedoman dalam pemeliharaan bangunan. Yang keempat melakukan pelatihan staf untuk menerapkan pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan bagaimana cara menjaga bangunan. Nah, di sini ada diagram jaringan kerja. Di dalam diagram jaringan kerja ini terdapat kegiatan yang dimana kegiatan ini berjumlah 14 dan setiap kegiatan ini diberikan kode dari 14 kegiatan ini. Kemudian setiap kegiatan ini kita menentukan kegiatan mana yang mendahului dari tahapan proses tersebut. Kemudian dari setiap kegiatan tersebut terdapat waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan proses. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kami tutup. Sekian dan terima kasih.